This planet is called Cerberus. Nothing in deep space is what it seems. I'm gonna give you some time to take all this in. But you see that there? The planet looks like Earth. Kita seringkali menyalahkan masa lalu atas hancurnya hidup kita hari ini, mengurung diri dalam kesepian dan membenci orang tua yang kita anggap tak pernah peduli. Itulah yang dirasakan Aiden. Ia hidup dalam bayang-bayang kebencian terhadap mendiang ayahnya yang selalu gila kerja hingga akhir hayatnya. Tapi, bagaimana jika suatu pagi, masa lalu yang sudah kalian kubur dalam-dalam, tiba-tiba menghubungi kalian kembali, sebuah panggilan telepon masuk dari kantor sang ayah yang sudah lama tiada. Panggilan itu tidak hanya memutarbalikkan akal sehat Aiden, tetapi juga menyeretnya ke dalam sebuah rahasia gelap yang akan menentukan nasib seluruh umat manusia di bumi. Halo teman-teman, kembali lagi di Film Posting. Kali ini saya akan membawakan alur cerita sebuah film sci-fi psikologis yang dirilis pada tahun 2022 berjudul Andromeda. Jadi, siapkan diri kalian dan langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sebuah pesawat luar angkasa mendarat di permukaan planet asing. Terlihat seorang astronot keluar membawa bendera Amerika untuk ditancapkan di tanah planet asing ini. Sementara itu di bumi, seorang pemuda berbaring di dalam bak mandi sambil menahan napas. Di atas meja kecil di hadapannya, terdapat deretan botol obat. Ia tampak sama sekali tidak memedulikan suara telepon yang terus berdering di dekatnya. Ia kemudian memulai harinya, berpakaian, sarapan, dan menyeduh kopi. Telepon kembali berdering, tetapi kali ini layar menampilkan identitas kontak yang tak terduga. Kantor mendiang ayahnya. Terkejut, Aiden memacu sepeda motornya menuju fasilitas NASA. Di sana, Joseph Sharp dan Robert McGrady sedang berdebat apakah putra Crawford itu akan datang. Tepat pada saat itu, Aiden melangkah masuk ke ruangan. Sharp memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa mereka menghubungi Aiden karena situasi darurat. Kedua pria itu sangat mengenal ayahnya karena pernah bekerja bersamanya. Mereka mendeskripsikan Crawford sebagai ilmuwan luar biasa sekaligus pilot yang andal. Sebelum kepergiannya, Crawford mempercayakan karya seumur hidupnya kepada mereka, eksplorasi luar angkasa di luar bumi. Sharp menunjukkan beberapa koper milik Crawford dan meminta Aiden membuka salah satunya. Di dalamnya terdapat gawai ciptaan ayahnya yang disebut neuroinhibitor, sebuah alat yang berfungsi sebagai jaringan pikiran bawah sadar. Mendengar mereka menyebut kepergian Crawford seolah ayahnya hanya pergi keluar membeli roti, Aiden menjadi marah. Kenyataannya ayahnya telah meninggal dan semua orang tahu fakta itu. Masih memendam rasa kesal, Aiden teringat bagaimana ayahnya selalu menghabiskan lebih banyak waktu di tempat kerja daripada di rumah. Ayahnya sering melewatkan hari ulang tahunnya dan hampir tidak pernah berkomunikasi dengannya. Oleh karena itu, Aiden sama sekali tidak mengerti mengapa kini ia dipanggil ke tempat tersebut. Para agen mengungkapkan bahwa Crawford terus membantu mereka merampungkan penelitiannya, bahkan setelah ia menghilang. Terlebih lagi, teknologi ini rupanya berasal dari alien. Aiden terkejut saat mereka menyiratkan bahwa ayahnya mungkin masih hidup. Bagaimanapun juga, telah diadakan pemakaman resmi dan ia beserta ibunya melihat langsung peti mati tersebut. Para agen menjelaskan bahwa itu adalah permintaan Crawford. Ia tidak yakin apakah akan kembali, dan pemakaman tersebut dimaksudkan untuk meredakan kekhawatiran keluarganya. Bingung, Aiden bertanya, kalau tidak di bumi, lalu di mana? Sharp memintanya duduk, lalu mulai bercerita. Misi pertama Crawford adalah ekspedisi rahasia ke Mars. Kopilotnya adalah seorang wanita bernama Susan. Setelah melalui pelatihan panjang, mereka sangat terpukul saat mendapati bahwa Mars tidak bisa dihuni. Menolak menerima kegagalan misi, Susan bersikeras tinggal dan tidak kembali ke bumi. Crawford pun pulang sendirian. Susan melanjutkan penelitiannya di sana, tetapi tak lama kemudian kehabisan pasokan bertahan hidup. Jenazahnya tidak pernah ditemukan. Dihantui rasa bersalah, Crawford mulai mengembangkan metode eksplorasi luar angkasa yang aman, yakni neuroinhibitor. NASA sempat mempertimbangkan pencarian Susan, tetapi karena wanita itu tidak memiliki keluarga di bumi, mereka memutuskan untuk tidak mengirimkan tim penyelamat. Setelah pertemuan tersebut, Aiden mendiskusikan semuanya dengan psikiaternya. Ia teringat bagaimana suatu malam, ayahnya pulang larut
dan diam-diam menatapnya yang saat itu masih kecil. Aiden mengingat raut wajah ayahnya yang sangat berbeda dari biasanya, seolah tengah menyembunyikan sebuah rahasia yang indah. Itu adalah pertemuan terakhir mereka. Baru sekarang, Aiden menyadari bahwa ayahnya telah menyimpan suatu rahasia luar biasa darinya. Merenungkan kembali percakapannya dengan NASA, Aiden teringat penjelasan para agen bahwa selama bertahun-tahun, ayahnya berada di konstelasi Andromeda. Namun, itu bukanlah kehadiran fisik. Kesadarannya berada di dalam neuroinhibitor, melintasi ruang angkasa. Tubuhnya tetap berada di fasilitas NASA hingga mulai membusuk, dan pada titik itu, jasadnya dibuang. Mereka menjelaskan lebih lanjut bahwa pikiran manusia bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Crawford terpesona oleh cara otak mempersepsikan dan mengendalikan dunia. Sebagai contoh, saat seseorang berjalan melewati hutan, ia melihat pantulan sinar matahari di atas daun, mendengar kicauan burung, dan mencium udara segar. Neuron sensorik di mata, telinga, dan hidung mengirimkan sinyal ke otak, menggabungkan sensasi-sensasi ini dalam hitungan milidetik. Crawford menerapkan konsep ini pada neuroinhibitor yang memungkinkan eksplorasi planet tanpa harus melakukan perjalanan fisik ke sana. Menggunakan gawai ini, ia membangun sebuah koloni bahkan menjalin kontak dengan spesies lain. Tetapi kini kesadarannya terjebak di dalam neuroinhibitor. Aiden masih belum yakin mengapa mereka menceritakan semua ini kepadanya. Para agen mengaku bahwa bumi sedang sekarat akibat kelebihan populasi dan krisis pangan. Perubahan iklim semakin cepat dan infrastruktur berkembang di luar kendali. Crawford percaya bahwa meskipun umat manusia lahir di bumi, akhir riwayat mereka akan terjadi di planet lain. Itulah sebabnya ia mendedikasikan hidupnya untuk mencari rumah baru bagi umat manusia. Selama bertahun-tahun Crawford telah berkomunikasi dengan mereka menggunakan alat ciptaannya itu. Namun, 3 minggu lalu, seluruh kontak terputus. Seminggu yang lalu, serangan alien misterius terjadi di planet NB-22 yang menargetkan para perwakilan bumi. Mereka menyadari bahwa bentuk kehidupan alien yang bermusuhan telah muncul di wilayah tersebut, tetapi detailnya masih menjadi misteri. Selain Crawford, 11 peneliti lainnya yang dilengkapi chip di bagian dasar leher mereka turut melakukan perjalanan ke konstelasi Andromeda. Orang-orang ini dapat berada dalam keadaan tidur abadi. Aiden adalah salah satu dari mereka. Ayahnya memanfaatkan kecelakaan mobil yang dialami Aiden pada usia 7 tahun, yang membuat Aiden tidak dapat mengingat apa yang dilakukan dokter kepadanya. Selama waktu itu Crawford menanamkan chip agar suatu hari nanti Aiden dapat mencapai planetnya. Kini Aiden adalah satu-satunya orang yang dapat mengungkap apa yang terjadi pada para peneliti tersebut. Semua pengikut Crawford juga telah terdiam, kemungkinan besar mengalami nasib yang sama. Bahkan, di dalam neuroinhibitor, seseorang bisa mati. Para agen ingin Aiden pergi ke NB-22 untuk mengungkap kebenaran dan menentukan apakah planet tersebut dapat menjadi rumah baru bagi umat manusia. Aiden mengingatkan mereka bahwa ia bukan seorang ilmuwan maupun pilot, tetapi para agen yakin bahwa ia adalah putra ayahnya dan mampu menyelamatkan umat manusia. Setelah percakapan itu, Aiden membayangkan ayahnya dan Susan di Mars sedang merayakan penemuan mineral langka dan mengamati hamparan planet yang kosong tersebut. Pikirannya terganggu oleh suara psikiaternya yang mengingatkan bahwa ia telah rutin berkonsultasi selama 3 tahun dan baru-baru ini berhenti minum obat. Untuk pertama kalinya, ia terbuka tentang ayahnya yang sebelumnya berusaha ia lupakan. Sang psikiater bertanya apa yang ia harapkan dari sesi-sesi tersebut. Tanpa disangka, Aiden mengaku merasa kehilangan akal sehatnya karena ia akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Psikiater mengira ia bermaksud menyakiti diri sendiri, tetapi Aiden menolak menjelaskan lebih lanjut dan pergi begitu saja. Di rumah, Aiden tiba-tiba teringat adegan di ruang operasi dan bangkit dari bak mandinya, tempat ia biasa bersantai. Namun kali ini, ia merasa sangat gelisah dan mengambil sebotol pil. Akan tetapi, ia seketika menyingkirkannya dan memutuskan untuk tidak meminum obat tersebut. Sementara itu, Sharp melapor kepada atasannya bahwa Aiden mungkin akan mengikuti jejak ayahnya dan menjadi harapan umat manusia. Sebelum kehilangan kontak, Crawford sempat mengirimkan umpan video dari sistem Andromeda. Sistem tersebut jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya dan mengungkapkan sisi gelap planet NB-22. Sebuah sinyal bahaya memancar dari area ini, sinyal yang hanya bisa diselidiki oleh Aiden.
Sharp menerima pesan lain yang sebelumnya tidak dapat diuraikan. Pesan itu menampilkan sebuah robot yang menyatakan bahwa di setiap alam semesta, selalu ada diktator yang menyamar sebagai penjelajah, yang niat sebenarnya adalah menghancurkan, memperbudak, atau memusnahkan umat mereka. Sharp mengartikan ini sebagai potensi ancaman. Atasannya menyarankan agar berhati-hati dan mendesak agar Aiden dibujuk untuk menjalankan misi tersebut. Keesokan harinya, Aiden terlambat lagi. Para agen ragu ia akan menyetujui proposal berisiko itu, karena mereka sendiri pun tidak sepenuhnya yakin dengan fungsionalitas neuroinhibitor. Namun, Aiden tiba dan setuju untuk bergabung dalam misi. Ia dibawa ke sebuah simulator, di mana tim mendemonstrasikan apa yang akan terjadi selama perjalanan. Saat mendarat di planet tersebut, Aiden akan melihat langit cerah di zona pendaratan. Sistem pernapasan tidak akan diperlukan. Ia akan bepergian menggunakan pesawat rancangan ayahnya, yang telah memperhitungkan banyak faktor termasuk gravitasi buatan. Meskipun ruang kedap udara di bagian luarnya tidak memiliki hal tersebut, namun Aiden tidak sempat merasakan keadaan tanpa bobot karena ia diminta keluar dari simulator. Ia melepaskan kacamata VR dan diperkenalkan dengan pakaian antariksa putih. Aiden melihat dirinya dipersenjatai karena pertahanan diri sangat penting di luar angkasa. Kemudian tibalah waktunya untuk lompatan kosmik. Aiden melakukan lompatan tersebut meskipun sedikit canggung dan mendapati dirinya berada di atas sebuah planet bernama Cerberus, seperti julukan yang diberikan ayahnya. Dari atas, ia melihat permukaannya yang tertutup es. Aiden mendarat dan mulai berjalan, sementara Sharp menjelaskan bahwa atmosfer planet itu mengandung radon, bukan oksigen, dan paparan selama 10 detik saja akan berakibat fatal. Sharp memberi Aiden waktu untuk bereksplorasi, menegaskan bahwa tidak ada planet lain seperti ini yang eksis. Aiden mendaki melewati pegunungan es, mengagumi lanskap Cerberus yang menakjubkan dan kemiripannya yang luar biasa dengan bumi. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah padang yang dipenuhi bunga. Namun, seluruh tanaman di sana sangat beracun bagi manusia. Tiba-tiba, Aiden mendapati dirinya berada di sebuah eskalator. Hal ini ternyata merupakan pertanda bahwa ia sedang keluar dari simulasi. Jika tidak, ia bisa terjebak selamanya. Aiden keluar dari simulasi dan mengetahui bahwa seluruh program pelatihan tersebut diciptakan oleh Crawford dan Murni merupakan hasil proyeksi pikirannya. Namun, perjalanan berikutnya adalah kenyataan. Setibanya di NB22, Aiden diinstruksikan agar tidak berinteraksi dengan proyeksi orang-orang yang tercipta dari memori. Proyeksi tersebut tidak dapat melihat atau menyentuhnya. Aiden merenungkan bagaimana ayahnya berhasil merahasiakan penemuan luar biasa ini. Ternyata, Crawford telah melaporkannya kepada presiden, yang kemudian menghitung biaya pengadaan inhibitor bagi seluruh manusia di bumi, dan pada akhirnya memutuskan untuk menutup proyek itu. Penutupan tersebut hanya menyisakan 2 orang pegawai di departemen terkait. Keesokan harinya, Aiden kembali mengunjungi psikiaternya. Sang psikiater menyatakan kekhawatirannya atas kondisi mental Aiden, dan menyarankan pengobatan baru. Namun, Aiden tiba-tiba mulai berbicara tentang kelebihan populasi, dan bagaimana ayahnya telah memecahkan masalah tersebut. Ia mengatakan bahwa segala yang ada di bumi akan segera berakhir, membuka jalan bagi kehidupan yang baru. Setibanya di rumah, Aiden membuang semua pilnya ke wastafel dan menyiramnya. Setelah itu, ia pergi ke NASA dan meminta izin menggunakan neuroinhibitor untuk menelusuri kembali ingatan ayahnya. Setelah sempat berdebat, ia akhirnya diizinkan dan mendapati dirinya berada di sebuah ruangan tempat Aiden kecil sedang menonton kartun saat ayahnya pulang kerja. Anak laki-laki itu berlari pergi, meninggalkan Aiden dewasa berdua saja dengan ayahnya. Tiba-tiba, Crawford berbicara langsung kepadanya, memintanya agar tidak takut. Sang ayah menceritakan tentang teknologi mutakhir di luar imajinasi, persenjataan yang tidak akan pernah bisa diciptakan umat manusia, serta sebuah eksistensi yang begitu kompleks dan rumit hingga melampaui nalar manusia. Crawford menyatakan bahwa satu-satunya bahasa yang ia temukan di dunia tersebut adalah kekerasan. Ia kemudian mengungkapkan bahwa dirinya telah mengorbankan keluarganya demi melanjutkan pencarian rumah baru bagi umat manusia. Namun, segala yang ia lakukan semata-mata demi putranya. Aiden menolak untuk percaya dan mengaku bahwa setiap malam ia berjuang melawan pikiran bunuh diri. Ia meminum obat dan menemui psikiater demi mencoba bertahan. Ayahnya bersikeras bahwa Aiden ditakdirkan untuk mencapai sesuatu yang luar biasa guna membantu orang lain. Crawford berjanji untuk menebus kesalahannya, lalu mendeskripsikan sistem pertahanan, persenjataan canggih, serta pesawat luar angkasa yang telah ia ciptakan. Ia menjelaskan bagaimana ia terus memantau musuh yang menganggap umat manusia sebagai makhluk tak berarti.
Crawford mengungkapkan bahwa dimensi kelima, yaitu waktu, benar-benar ada dan dapat dipersepsikan oleh musuh mereka, meskipun manusia tidak bisa melihatnya. Ia lalu menjelaskan bahwa sebuah spesies yang sangat maju telah tiba di NB22, spesies yang menganggap Andromeda sebagai rumah mereka. Mereka tidak ingin umat manusia menetap di sana. Tiba-tiba Crawford berhenti berbicara, dan Aiden terlempar keluar dari simulasi tanpa sempat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di planet tersebut. McGrady mengembalikannya ke dunia nyata dan mengungkapkan bahwa setelah menghilang, Crawford memprogram ulang suaranya sehingga tidak dapat dilacak. Aiden mengunjungi psikiaternya sekali lagi, menyatakan bahwa wanita itu tidak tahu apa yang sebenarnya mampu dilakukan oleh pikiran manusia. Ia menegaskan bahwa masalah pribadinya hanyalah hal sepele. Itulah sebabnya ia bersedia mengambil risiko. Sang psikiater pun mendoakan agar ia berhasil. Keesokan harinya, Aiden memulai misinya ke NB22. Ia terbang ke planet itu dan melihat koloni serta proyeksi para penghuninya. Struktur bangunan di sana masih utuh, menandakan bahwa serangan belum terjadi. Tiba-tiba, salah satu proyeksi bergerak ke arahnya, tetapi jelas terlihat bahwa proyeksi tersebut tidak dapat melihat Aiden. Para agen menginstruksikannya untuk memotret fasilitas rumah kaca dan segera pergi. Pada saat itu, sensor mengalami malfungsi dan Aiden melihat robot-robot musuh yang sedang mengintai. Ia berusaha memperingatkan para proyeksi, tetapi mereka tidak bisa menyadarinya. Karena frustrasi, ia melepas kaca helmnya dan melaporkan keberadaan pasukan musuh. Ia tidak mengerti mengapa para proyeksi itu tidak bisa diperingatkan. Sharp mengingatkannya bahwa orang-orang itu hanyalah hantu dari masa lalu. Mereka telah menyelesaikan misinya dan membuktikan bahwa manusia bisa hidup di NB22. Tetapi pihak musuh tidak akan membiarkan umat manusia bermigrasi ke sana. Musuh akan terus menyerang sampai manusia pergi. Aiden mengaku bahwa ia telah berbicara dengan ayahnya, yang memperingatkannya untuk mencari planet lain. Umat manusia hanya punya dua pilihan, mencari rumah baru atau mempertahankan NB22. Aiden diberi kesempatan untuk mencegah serangan tersebut. Ia kembali ke NB22, tetapi untuk menyelamatkan planet itu dan dirinya sendiri, ia harus kembali tanpa terluka. Nahas, misi tersebut gagal dan invasi terjadi terlalu cepat. Sesuatu memutus koneksi, membuat Aiden terkepung lalu terbunuh. Tubuhnya yang tak bernyawa dan tanpa kesadaran tertinggal di planet yang jauh tersebut. NASA memalsukan kematian Aiden, membuatnya seolah-olah tewas tenggelam di dalam bak mandinya. Sang psikiater pun menunggu kedatangannya di sesi berikutnya dengan sia-sia. Sharp melaporkan insiden tersebut kepada atasannya dan menyebutkan adanya sebuah sinyal tak terbaca dari NB22. Ia berspekulasi bahwa Crawford yang mendalangi semua ini, dan mungkin saja ada satu proyeksi yang masih hidup. Namun, atasannya memerintahkan agar seluruh jejak proyek tersebut dimusnahkan. Tepat pada saat itu, sebuah sinyal datang dari Aiden. Ia menyatakan bahwa ia dan ayahnya masih hidup. Crawford telah mengantisipasi serangan tersebut dan memprogram ulang inhibitor, memungkinkan para peneliti untuk merekonstruksi diri mereka sendiri dan menemukan planet baru. Aiden berkata, planet ini memiliki ruang, kehidupan, sumber daya, dan waktu yang berlimpah. Jika para pemangku kekuasaan di bumi menganggap umat manusia masih layak diselamatkan, mereka akan menunggu kedatangan manusia di sana. Dan film pun selesai. Pada akhirnya, Andromeda membuktikan bahwa perjalanan terjauh umat manusia bukanlah sekadar menembus bintang-bintang secara fisik, melainkan seberapa jauh kita berani melepaskan masa lalu demi merengkuh masa depan. Melalui pengorbanan ayah dan anak ini, film ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Jika umat manusia benar-benar diberikan kesempatan kedua di planet yang baru, apakah kita masih layak untuk mendapatkannya?